Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Apita dari kelas 2 D4 IPA akan menjelaskan tentang sedikit mengenai basis data. Yang pertama adalah bab sistem basis data. Di dalam basis data ini akan ada sub-sub bahasan, yaitu seperti yang pertama adalah sistem basis data, yang kedua adalah ISD, yang ketiga adalah transformasi ISD, lalu normalisasi database, dan aljabar relasional. Yang pertama langsung ke sistem basis data, juga mengandung beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi basis data. Basis merupakan markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Representasi data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, seperti manusia, hewan, dan lain-lain, yang direkam dalam bentuk angka, teks, gambar, atau suara. Jadi, kalau digabung itu secara etimologi, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Prinsip kerja basis data yaitu mengatur data atau mengarsipkan data. Tujuan basis data adalah memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan data, efisiensi ruang penyimpanan atau space, keakuratan dengan membentuk kode dan relasi antar data berdasarkan aturan, dan ketersediaan data dengan cara pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Lalu kelengkapan data, keamanan diberikan atas akses data, kebersamaan pemakaian. Yang pertama ini adalah kemudahan itu bisa juga disebut akuransi. Lalu ketersediaan itu available, keamanan security, kebersamaan itu data yang bersifat multi-user. Penggunaan basis data. Basis data biasanya digunakan pada sistem informasi kepegawaian, pergudangan, akuntansi, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem basis data, sistem adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau biasa disebut dengan DBMS yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabelnya. Contoh program DBMS meliputi DBase, FoxPro, Ingress, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, dan lain-lain. Komponen sistem basis data meliputi yang pertama adalah perangkat keras, itu contohnya seperti komputer, memori, storage, dan lain-lain. Lalu sistem operasi, yaitu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Basis data. Lalu yang ketiga adalah basis datanya sendiri, yaitu menyimpan berbagai objek database. Lalu yang keempat ada
DBMS, yaitu perangkat lunak yang memainkan data dalam jumlah besar. Yang kelima adalah pemakai atau user. Keenam adalah aplikasi, perangkat lunak, dan program lain dalam DBMS. Abstraksi data. Database, data disimpan dan dipelihara dan terstruktur oleh DBMS. Sistem menyembunyikan data tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara, sehingga seringkali data terlihat oleh user berbeda dengan data yang disimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama adalah level yang terendah, yaitu level fisik, yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan dari level fisik ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi rekod untuk penyimpanan, penempatan rekod data, teknik kompresi, dan eksekusi data. Biasanya yang terdapat dalam level ini adalah sistem analis ataupun programmer. Yang kedua adalah level konseptual, yaitu yang berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA atau database administrator. Tingkat ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, konstrain-konstrain terhadap data, informasi semantik, informasi keamanan, dan integritas. Ketika ada level panjangan, yaitu level tertinggi yang hanya menampilkan sebagian dari database dan tidak membutuhkan data dalam database. Ini biasanya yang melihat adalah user biasa, jadi datanya itu sudah diolah, hanya informasi tertentu yang ditampilkan. Bahasa basis data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam satu bahasa ditetapkan oleh DBMS seperti SQL, DBase, dan lain-lain. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Digunakan untuk membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel. Hasil dari perintah DDL berupa komponen tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data. Kamus data adalah metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Kamus data ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum satu file data sesungguhnya diakses. Dalam perintah DDL ini biasanya yang digunakan adalah perintah create, alter, drop, seperti itu. Lalu yang kedua adalah data manipulation language, digunakan dalam memanipulasi pengambilan data pada database seperti pemanggilan data yang disimpan dalam database, atau digunakan perintah query, penyisipan, penambahan data baru atau insert, penghapusan data dari database, delete, pengubahan data pada database, update. Terdapat 2 jenis DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural adalah menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya bahasa C++. Non-prosedural adalah menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya adalah bahasa SQL. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.